Selamat pagi Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian. Makasih waktunya pada pagi hari ini. Apa kabar nih semua? Kayaknya pada semangat semua nih ya pagi-pagi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Perkenalkan, nama saya Cindy yang akan jadi moderator pada pagi hari ini. Next, please. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan kembali nih pengajar belajar. Itu di bawah Yayasan Generasi Maju Berkarya, dan ada program kami, yaitu untuk pelajar, yaitu Generation Girl, dan untuk pengajar yang sekarang Bapak, Ibu, kakak-kakak ikuti, itu adalah pengajar belajar. Next-nya, program inti kami itu ada dua, yaitu pengajar belajar bersama, yang sekarang Bapak, Ibu, dan kakak-kakak ikuti, yang diselenggarakan pada akhir pekan, dan ada platform kelas. Platform kelas itu pelajaran tentang IT atau berhubungan dengan IT. Pokoknya kalau Bapak Ibu tertarik dengan dunia IT atau belajar lebih dalam, itu bisa ngecek-ngecek di bagian kelas ya. Lalu kali ini nih Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 JP di workshop ini, tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku ya Bapak Ibu. Pokoknya wajib hadir pada seluruh sesi pelatihan berturut-turut di bulan September ini, dari tanggal 3, 10, 17, dan 24 September. Lalu presensi dilakukan secara manual. Harap mengisi data diri melalui link yang akan diberikan di akhir acara ya Bapak Ibu ya, di akhir. Link akan ditutup otomatis jam 7 WIB atau 19.00 WIB. Jadi kalau bisa setelah workshop ini boleh tuh langsung kita absensi. Wajib berpartisipasi secara aktif dalam mengerjakan setiap kegiatan atau tugas yang diberikan melalui Google Classroom ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa mengisi survei pengajar belajar. Lalu materi rekaman workshop dan tugas mandiri akan kami bagikan kepada Bapak dan Ibu peserta yang sudah mendaftar melalui Google Classroom dengan kode PGHFGV2. Nanti akan linknya akan kita kasih lagi ya. Lalu next. Oke, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, sebelum kita mulai nih ya, rekaman itu workshop akan direkam dan akan dibagikan kepada para peserta. Diharapkan untuk Bapak dan Ibu tetap dalam keadaan mute ya Bapak, Ibu selama workshop berlangsung. Karena workshop ini bersifat diskusi, jika ada pertanyaan dapat menggunakan fitur melalui chat box. Dan jangan lupa kalau ingin bertanya nih, misalnya secara langsung, bisa langsung raise hand aja, atau akan nanti akan dipanggil oleh saya. Dan diharapkan menggunakan laptop selama untuk mengikuti workshop ini. Oke. Topik hari ini Sabtu tanggal 3 September 2022. Topiknya itu kita akan belajar berpikir komputasi melalui inovasi digital dalam pembelajaran. Dan workshop kali ini akan dibawakan oleh Ibu Weni Tinta Litna Tarigan, MPD, mahasiswi Doktor Pendidikan IPA Universitas Negeri Yogyakarta. Ibu Weni merupakan guru biologi yang sebelumnya mengajar di SMA Chandra Kumala, dan beliau aktif melakukan beberapa penelitian terkait dengan kemampuan berpikir kritis, komputasi, serta metakognitif pada siswa melalui karya tulis yang dipublikasikan pada Jurnal Pendidikan Nasional dan menerima hibah penelitian dari Sikis Kitab in Science 2021. Guru penggerak angkatan kedua, Best Improvement Teacher 2021. Selain itu, kecintaannya akan inovasi media pendidikan ditunjukkan dengan karya media pembelajaran yang patut dibanggakan dengan terpilihnya beliau sebagai pemenang kedua Nasional Lingkar 9 2022. Beliau juga tengah melakukan studi di program Doktor Pendidikan IPA Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi tanpa berlama-lama nih, kita bisa kasih kesempatan Ibu Weni untuk memulai. Halo Ibu Weni. Halo, selamat pagi Ibu Cindy. Ya Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya Bu?
Baik, bagaimana kabar Bapak Ibu semua di pagi hari ini? Baik. Iya, Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di hari ini, tepatnya di diskusi kita melalui Zoom. Ya, ini adalah suatu kesempatan ya, karena tidak semua orang bersedia meluangkan waktunya untuk belajar. Saya salut nih dengan Bapak Ibu guru semua yang hadir hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai berpikir komputasi. Saya akan share linknya. Nah, di akhir presentasi saya akan infokan mengenai satu website ya, bagaimana membuat satu media augmented reality ya yang dikenal dengan AR. Nah, jadi melalui website tersebut kita bisa menciptakan satu karya media. Bagaimana Bapak Ibu bisa dilihat slide-nya? Apakah sudah kelihatan jelas PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Iya. Nah, oke, saya akan mulai. Perkenalkan, saya Weni Pintalita Tarigan, saya alumni S1 Unimed, S2 Unimed Pendidikan Biologi. Ya, sebelumnya saya adalah guru biologi SMA di Sekolah Chandra Kumala, Medan. Selamat bagi yang pernah mengikuti Lingkar, mungkin ada partisipan dari anggota Zoom hari ini. Kemudian saya juga mengikuti Skitip in Science seperti yang dikatakan Bu Cindy, mungkin Bapak Ibu guru juga bisa mengikuti hibah tersebut. Ya, biasanya hibah Skitip in Science ini menekankan pada pemanfaatan media berbasis teknologi. Nah, tidak terbatas untuk materi biologi, tapi bisa juga untuk materi fisika, kimia, dan IPA terpadu. Nah, sebelum kita mulai ke topik kita, saya ingin memberikan satu icebreaker dulu nih kepada Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ada satu gambar truk, di mana truk ini tersangkut di bawah jembatan. Nah, kan kita berhubungan ini dengan berpikir komputasi nih. Nah, berpikir komputasi ini kan root-nya, akarnya itu dari problem solving. Nah, jadi kira-kira nih, kalau Bapak Ibu mendapatkan kasus kondisi seperti ini, apa sih yang bisa Bapak Ibu lakukan agar mobil truk ini bisa jalan? Kira-kira saran apa yang bisa Bapak Ibu berikan? Silakan tuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu berpikir, oh dipotong aja tuh yang belakangnya gitu ya. Atau mungkin dimiringkan, atau mungkin ada yang lain. Nah, saya ingin tahu nih ide-ide Bapak Ibu. Lewat jalan lain. Ayo, kira-kira yang lain silakan tulis di kolom chatnya. Silakan Bapak Ibu. Iya, kita partisipan aktif ya Bapak Ibu. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ataupun memberikan saran. Ada yang bilang dibongkar saja dulu boxnya atau ganti mobil, Ibu. Dibongkar boxnya, diganti mobilnya. Ya, ganti mobil gimana ya? Dia sudah terjepit gitu. Kalau mau diganti mobil, nggak mungkin. Sekalian jembatannya diangkut gitu ya Bapak Ibu, nggak mungkin ya. Ada lagi, ada yang lain? Dibongkar. Boxnya dibongkar. Ada lagi, Bapak Ibu, cara yang sederhana. Nah, untuk menyelesaikan kasus yang besar, kadang-kala kita nggak perlu memberikan solusi yang besar, tapi solusi yang sederhana. Kempeskan bannya, panggil pemadam kebakaran, truknya ditarik. Oke, ada lagi, Bapak Ibu? Oke ya, nah jadi cara yang paling sederhana ya ketika ada kasus seperti ini itu mengempeskan bannya.
Ya, jadi itu kan cara yang tercepat dan cara yang termutakhir gitu. Jadi ketika dikempeskan bannya, otomatis kan ketinggian dari truk itu berkurang sehingga truknya bisa maju ke depan dan boxnya tidak terjepit. Nah, jadi memberikan saran yang seperti itu terkadang kita terlewati gitu loh Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita ingin menciptakan satu media pembelajaran nih untuk karakter materi tertentu, kita pikirkan dulu cara yang sederhananya. Sehingga ketika kita menemukan solusi sederhana, maka kita bisa menciptakan media yang tepat gitu. Jadi ketika kita berpikir cara yang sulit, maka Bapak Ibu akan susah mencari media yang tepat dengan karakter mata pelajaran. Karena semua karakter mata pelajaran itu kan nggak bisa satu tipe media yang sama, apakah audio semua, apakah video semua itu kan nggak bisa sama. Nah, tergantung karakternya. Jadi kita mulai dulu dari kemampuan problem solving dengan cara yang sederhana. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini tuh kita akan membahas apa sih berpikir komputasi, gitu ya. Mungkin kebanyakan dari Bapak Ibu komputasi itu pasti berhubungan dengan komputer, mutlak dengan komputer nih, mutlak dengan coding, gitu ya. Nah, ternyata tidak, gitu. Nanti kita bahas ya. Perlukah inovasi dalam pembelajaran? Mengapa penting untuk membahasnya? Bagaimana kemampuan ini berbeda dengan yang telah dilakukan selama ini? Dan media pembelajaran yang bagaimana yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berpikir komputasi. Nah, jadi pertanyaan ini akan kita gali dalam diskusi kita selama 90 menit ini. Nah, sebelumnya kita tahu ya Bapak Ibu, perkembangan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum Merdeka saat ini banyak sekali perubahannya. Ya, yang diawali dengan rencana pelajaran terurai dan berakhir dengan kurikulum merdeka yang memerdekakan peserta didik, memerdekakan guru menggunakan potensi guru yang dimiliki untuk mengembangkan potensi si anak. Nah, jadi perkembangan itu terjadi secara kontinu gitu ya, jadi nggak bisa langsung cepat, jadi perlahan-lahan dan akhirnya sekarang fokus pada teknologi. Jadi ilmu itu kita nggak bisa stop ya, nggak bisa kita hentikan dengan tipe yang saat ini gitu. Mungkin 10 tahun yang akan datang nih Bapak Ibu, laptop untuk belajar itu sudah bertema augmented reality gitu. Bapak Ibu bisa sentuh, kemudian bisa bergerak itu gambarnya dan segalanya gitu ya. Bisa saja seperti itu. Atau nanti 20 tahun yang akan datang gitu ya, ada tampilan media yang lebih dinamis dari yang sekarang, jadi terus berkembang. Begitu juga dengan pendidikan. Jadi kita tidak boleh merasa tidak nyaman dengan perubahan, itu tidak boleh. Jadi kita sebagai pendidik itu harus membuka diri dan menerima perubahan. Jadi ketika kita sudah membuka diri, ada sesuatu yang baru itu kita bisa terima gitu. Jadi kita nggak langsung, oh itu tidak sesuai dengan jiwa saya mengajar, nggak gitu ya Bapak Ibu. Jadi apapun perubahan teknologi itu kita terima, kita sesuaikan dengan karisma kita dalam mendidik gitu. Jadi kan ada guru-guru ini beda nih karismanya. Nah, coba deh disadur gitu perubahan zaman dengan trik si orang guru mengajar, karena setiap guru itu kan beda-beda nih trik yang mengajar, beda stylenya mengajar gitu. Nah, apa sih berpikir komputasi gitu ya? Komputasi komputer gitu ya. Pasti banyak berpikir seperti itu, atau itu hanya untuk mata pelajaran komputer, tidak. Jadi ternyata berpikir komputasi adalah kemampuan memecahkan masalah untuk menemukan inovasi. Nah, jadi dulu ya sekitar tahun 2000-an ini masih berakar pada kemampuan berpikir kritis. Kemudian berkembang, ternyata berpikir kritis ini berdasarkan ilmuwan, analisis gitu ya, kemudian lakukan penelitian lagi lebih detail, ada loh kemampuan yang bisa diukur lagi selain berpikir kritis, yaitu berpikir komputasi. Nah, maka sekarang berpikir komputasi ini lagi hits-hitsnya loh Bapak Ibu dibahas. Jadi Bapak Ibu jika ingin membuat satu karya tulis guru gitu ya, tagihan untuk karya tulis guru di PPG-nya, mungkin bisa diangkat ini, berpikir komputasi untuk mengembangkan kemampuan literasi teknologi gitu ya, atau literasi sains itu bisa saja. Nah, kemampuan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, logis dan teratur. Nah, di sini kata kuncinya adalah logis dan teratur. Jadi dia punya sistematika.
Artinya, karena dia memiliki sistematika, ada indikator tertentu untuk mengukur berpikir komputasi. Nah, kemudian berpikir komputasi itu juga bisa diartikan sebagai teknik pemecahan masalah yang luas wilayah penerapannya. Nah, di sini ya kata kuncinya luas wilayah penerapannya, artinya tidak hanya pada pelajaran sains, bahkan untuk arts, nanti saya akan berikan satu aplikasinya, arts seni itu juga merupakan karakter dari kemampuan berpikir komputasi. Nah, kemudian bisa saja dalam society ada loh berpikir komputasi gitu. Jadi nggak hanya pada satu materi matematika kah, komputer atau fisika, tidak ya. Penerapan teknologi digital dalam kegiatan sehari-hari namun tidak harus selalu. Nah, jadi kadangkala kasus-kasus kehidupan kita sehari-hari sebenarnya itu juga salah satu contoh berpikir komputasi loh Bapak Ibu. Misalnya Ibu men-searching materi, kemudian Bapak Ibu mengumpulkan buku ya berdasarkan karakter buku, misalnya ada karakter fiksi, non fiksi. Nah, itu sebenarnya adalah berpikir komputasi. Kemudian bagaimana membuat satu antrian yang lurus dengan nomor-nomor kode antrian. Nah, itu juga sebenarnya salah satu aplikasi berpikir komputasi. Jadi nggak harus selalu memanfaatkan teknologi. Maka berpikir komputasi itu sangat erat kaitannya dengan inovasi digital. Sehingga melalui berpikir komputasi, technological, pedagogical, content knowledge itu dapat berkembang. Nah, ini disebut dengan TPEC ya. Jadi TPEC ini di tahun 2018 itu sudah mulai berkembang ya strategi ini ya Bapak Ibu, technological, pedagogical, content knowledge. Jadi di sini menerapkan teknologi, kemudian pedagogical and content knowledge. Nah, di dalamnya ini ada atribut dari siswa yang kita ukur. Atributnya apa? Berpikir komputasi. Atributnya apa lagi? Berpikir kritis, gitu ya. Atributnya apa lagi? Keterampilan proses. Nah, jadi pendekatan TPEC ini sangat berperan untuk meningkatkan kemampuan berpikir komputasi melalui medianya adalah media digital yang berinovasi. Kemudian, apa sih inovasi? Nah, tadi kita sudah bahas nih secara ringkas tentang berpikir komputasi, kemudian kolaborasinya dengan TPEC gitu ya, kemudian contoh-contoh aplikasinya. Nah, sekarang inovasi. Nah, inovasi itu dalam arti mengkombinasikan, mematangkan ide, membuat pembaharuan yang diimplementasikan dan memberikan dampak yang besar. Jadi ketika kita membuat satu inovasi itu banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, sehingga diterima dengan mudah. Nah, contohnya inovasi dalam pendidikan yaitu adanya dikenal dengan hybrid learning ya, itu kan banyak diterima ya oleh masyarakat. Kemudian electronic learning media, augmented reality media, virtual reality media. Nah, itu adalah inovasi yang dulunya itu nggak ada, yang dulunya hanya PowerPoint. Kemudian beralih menjadi elektronik. Lalu kenapa berpikir komputasi ini penting untuk dibahas gitu? Karena satu bisa menumbuhkan semangat literasi teknologi bagi siswa dan peserta didik maupun gurunya sendiri. Kemudian menekankan pengetahuan daripada menggunakan informasi. Nah, beda ya Bapak Ibu pengetahuan dengan informasi. Pengetahuan itu sifatnya berasal dari thinking, feeling, sensing, dan believing. Tapi kalau menggunakan informasi itu hanya satu indikator, yaitu thinking gitu ya. Tapi kalau kita sudah menciptakan pengetahuan di dalamnya itu Ibu sudah menggunakan panca indera yang penuh, yaitu thinking, feeling, sensing, dan believing. Maka berpikir komputasi ini layak untuk dibahas. Dan dengan adanya kemampuan berpikir komputasi ini secara tak terbatas bisa memecahkan masalah-masalah secara kreatif. Jadi Bapak Ibu bisa kasih satu topik ini kepada peserta didik, biarkan mereka berpikir, nanti ada cara berpikir mereka kreatif yang di luar kemampuan kita, ternyata mereka bisa memberikan solusi yang tepat. Nah, biasanya anak-anak itu kan kreatif sekali.
Nah, bagaimana dengan dunia? Ya, apakah dunia juga menerapkan berpikir komputasi? Sebenarnya ini sudah lama ya, Bapak Ibu, sudah sekitar 3 tahun belakangan ini sudah mulai hits di negara-negara Eropa, kemudian masuk ke Indonesia ya, kemudian itu dibahas di saat-saat ini. Maka masuklah berpikir komputasi ini di dalam materi math, kemudian science, ekonomi, art, engineering, dan desain. Nah, desain ini biasanya vokasi ya. Nah, jadi berpikir komputasi ini bisa berkembang untuk setiap masalah, untuk setiap mata pelajaran. Mungkin Bapak Ibu di sini bukan hanya dari sains, mungkin bisa dari musik ya, guru musik bisa menggunakan komputasi. Sekarang kan sudah ada itu aplikasi piano digital gitu ya, atau aplikasi merekam audio digital seperti studio gitu ya. Jadi itu sudah contoh dari kemampuan peserta didik menggunakan teknologi ya, mengembangkan kemampuan komputasinya. Nah, jadi sesuai dengan pembahasan di slide awal, kan komputasi itu memiliki tahapan yang sistematis. Nah, artinya dia memiliki indikator yang terukur ya, Bapak Ibu. Yang pertama indikator adalah dekomposisi, yang kedua penentuan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Nah, algoritma di sini bukan berarti dia berhubungan dengan matematika, tidak ya. Nah, kita lihat di sini indikator yang pertama dekomposisi, yaitu pembagian masalah menjadi bagian yang lebih kecil atau sederhana. Jadi seandainya Ibu kasih masalah atau questions ini yang complicated gitu ya, di dalamnya itu ada pernyataan, ada penjelasan, kemudian ada pertanyaannya. Nah, nanti di situ peserta didik akan mengembangkan kemampuan dekomposisinya. Jadi dalam masalah-masalah yang ada di pertanyaan tersebut, dia akan mengelompokkan masalah-masalahnya mana yang kecil, masalah mana yang besar dalam satu pertanyaan tersebut. Nah, kemudian tahapan yang kedua yaitu mengenali kesamaan pola dalam masalah yang ingin dipecahkan. Nah, biasanya contohnya pada masalah math atau pada kasus soal biologi ya. Nah, jadi ada hal-hal ya, ada poin-poin penting yang akan dikelompokkan oleh peserta didik ya. Oh, ini ternyata satu masalah yang sama. Sedangkan pertanyaannya tidak berhubungan ini dengan masalah yang ada di pertanyaan tersebut. Jadi dia akan menghilangkannya gitu. Kemudian abstraksi ya, melihat permasalahan secara mendasar sehingga dapat melihat jangkauan yang luas yang lebih penting dan mengabaikan detail kecil yang sebetulnya kurang relevan. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang menggali berpikir komputasi ini adalah pertanyaan HOTS, Higher Order Thinking Skill ya, Bapak Ibu. Karena kembali berpikir komputasi ini ya, basicnya akarnya itu induknya adalah critical thinking dan problem solving. Kemudian indikator yang keempat yaitu algoritma, mengembangkan sistem ataupun urutan ataupun langkah-langkah menjadi solusi yang dapat diterapkan sehingga lebih efektif dan efisien. Nah, supaya lebih mudah kita lihat satu contoh kasus. Nah, ini ada satu pertanyaan. Terdapat dua permasalahan, katanya ya. Ada permasalahan pertama, yaitu meningkatnya kuantitas sampah plastik yang berasal dari rumah tangga. Kemudian yang kedua, berkurangnya sumber cadangan minyak bumi. Maka tantangan lingkungan yaitu membuat inovasi untuk sumber energi alternatif. Nah, rancangan solusi melakukan pengolahan sampah plastik menjadi satu bahan bakar minyak. Nah, ini adalah satu pola pertanyaan. Lalu kita coba masukkan ke dalam indikator berpikir komputasi. Nah, kita lihat dari indikator yang pertama, dekomposisi, sesuai dengan kasusnya ini, yaitu meningkatnya kuantitas sampah plastik dan berkurangnya cadangan minyak bumi. Maka dekomposisi yang akan ditarik dari pertanyaan adalah mempelajari tentang bagaimana membuat alat pirolisis, misalnya memahami proses pembuatan pirolisis, mempelajari tentang perubahan zat. Ya, karena apa? Karena di sini kan
meningkatnya kuantitas sampah plastik. Artinya bahan kimia dari plastik itu akan berubah. Jadi harus dipelajari mengapa dia bisa berubah dan bagaimana dia bisa mencemari lingkungan. Nah, kemudian indikator yang kedua, pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan alat-alat yang digunakan. Nah, jadi dari alat pirolisis ini banyak nih tipe-tipe alatnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi si siswa ini kemudian menganalisis alat mana sih yang paling tepat gitu untuk memecahkan masalah tadi. Kemudian mengidentifikasi kesamaan fungsi dari alat penyulingan yang digunakan. Nah, kemudian di tahapan yang ketiga, merancang alat, kemudian membuat model cara kerja, dan menentukan desain teknik pengolahan. Nah, jadi setelah dikenali pola yang tepat, ya, maka dibuatlah tahapannya bagaimana untuk menyelesaikan satu tahapan penyulingan yang benar. Kemudian di tahapan yang terakhir, algoritma mengurutkan langkah-langkah penyelesaian berurut, teratur, dan rinci. Nah, setelah tadi dirancang ini, dibikin blueprint-nya, maka di algoritma itu kembali dibuat secara detail. Ya, secara runut dari tahapan 1 nih untuk mengolah sampah plastik ini menjadi bahan yang berguna, yang bisa digunakan kembali, di-reuse lagi, bagaimana itu tahapannya dibuat di algoritma. Nah, jadi ketika keempat-empat ini bisa digunakan, artinya Bapak Ibu sudah sukses dalam menggali kemampuan berpikir kritis. Nah, lalu apa sih kaitannya dengan media gitu ya? Nah, kasus yang ada di sini itu Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam media pembelajaran Bapak Ibu. Nah, jadi medianya itu bisa apa aja ya, Bu? Bisa dalam PowerPoint nih, yang paling sederhana. Kemudian bisa dalam e-book, ya, electronic book. Sekarang kan sudah banyak ya aplikasi untuk buku digital. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cantumkan konten masalah seperti ini di situ. Dan sekarang ada juga namanya buku digital terintegrasi dengan augmented reality. Nah, jadi di situ ada augmented reality-nya, ada juga studi kasusnya. Nah, jadi pemanfaatan media itulah yang bisa bersama-sama menggali kemampuan berpikir komputasi peserta didik. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari kisi-kisi instrumen soal yang berhubungan dengan kemampuan berpikir kritis. Ini saya ambil dari diseminasi hibah, ya, hibah kerabat saya dari Sisgran, Sisgran, Ibu Rusyati. Nah, kebetulan Ibu tersebut membuat instrumen soal CT. Nah, di sini ada indikator dekomposisi, ya, dengan karakter soal khusus untuk dekomposisi. Kemudian kita bisa lihat di sini ada juga yang untuk indikator pengenalan pola. Nah, kita bisa bandingkan soal dekomposisi dengan soal pengenalan pola itu berbeda. Ya, di sini di dekomposisi siswa mengidentifikasi informasi dari permasalahan yang diberikan. Nah, jadi pertanyaan untuk dekomposisi ya seperti ini. Nah, untuk indikator dekomposisi. Jadi, seandainya nih Bapak Ibu setelah seminar workshop ini terinspirasi, saya ingin membuat instrumen untuk menggali kemampuan CT peserta didik, maka Bapak Ibu harus membuat kisi-kisi soal berdasarkan 4 indikator kemampuan berpikir komputasi. Karena kemampuan berpikir komputasi indikatornya berbeda loh Bapak Ibu dengan kemampuan metakognitif, kemampuan berpikir kritis itu beda urutannya. Nah, jadi untuk dekomposisi ini kita bisa perhatikan analisis bersama. Di sini ada beberapa pilihan di mana siswa itu akan mengetahui informasi yang berkaitan dengan kondisi yang harus dipenuhi agar arus elektron dapat diketahui. Nah, ini dia. Jadi ada pilihan 1, 2, 3, 4, maka dia mengidentifikasi. Nah, ini termasuk dalam dekomposisi. Kemudian contoh yang kedua juga seperti ini. Di sini ada FGES. Nah, di sini dia peserta didik akan mengidentifikasi yang mana nih yang berhubungan dengan gambar ini. Nah, itu adalah dekomposisi. Lalu kira-kira kaitan dengan taksonomi belum gimana ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa juga nih menambahkan satu tabel di sampingnya. Kira-kira apakah ini termasuk C3 gitu ya? Apakah termasuk C2? Nah, nanti itu Bapak Ibu bisa analisis sendiri. Oh, ternyata dekomposisi ini dia sesuai nih, sinkron nih dengan C2 gitu. Bisa ya.
Kemudian yang kedua, indikator yang kedua ya pengenalan pola. Nah, di sini indikator CT-nya yaitu menganalisa pola dari fenomena yang terjadi, mencari kesamaan data, mengelompokkan fenomena data, dan merumuskan masalah. Nah, jadi di sini ada satu rangkaian listrik ya, dan peserta didik harus bisa ya menemukan kesamaan tegangan pada hambatan di R1 dan R2. Nah, ini juga sudah menggali kemampuan pengenalan pola. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Nah, di abstraksi ini siswa berpikir secara abstrak, fokus pada informasi dan data untuk menyelesaikan masalah. Nah, fokus pada informasi dan data untuk menyelesaikan masalah. Nah, di abstraksi sudah mulai mengkerucut ini ya. Udah mulai mengkerucut cara berpikirnya gitu Bapak Ibu. Artinya umpama kemampuan C juga udah lebih tinggi di atas. Nah, alur solusinya di sini dalam soal siswa harus fokus pada setiap informasi dan informasi penting pada rangkaian seri. Sehingga soal sebenarnya tidak memerlukan perhitungan karena nilai muatannya sama. Nah, di sini adalah kemampuan menganalisis. Nah, kemampuan menganalisis ini dalam berpikir komputasi itu disebut sudah dengan indikator abstraksi. Nah, contoh yang berikutnya juga seperti pertanyaan nomor 4. Siswa berpikir abstrak, belajar fokus pada informasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, berpikir abstrak artinya dia bisa memvisualisasikan the real ya menjadi visual. Karena kan ini soal nih, dia kan nggak nampak nih hambatan jenisnya, dia kan nggak dikasih rangkaian, kan gitu ya Bapak Ibu. Kalau dikasih rangkaian, nggak seperti gambar yang sebelumnya di dalam pengenalan pola tadi, gitu kan ada rangkaiannya, kan beda ya. Nah di sini kan tidak ada nampak rangkaiannya. Nah jadi dia harus berpikir, oh jika kabel ini digabungkan, jika hambatan ini ditambahkan, apa yang terjadi? Nah itulah kemampuan abstraksi. Nah, kemudian algoritma, ya, berpikir secara prosedural untuk memecahkan masalah. Nah, di sini prosedur yang dilakukan, yang pertama menerapkan hukum Ohm. Kemudian memahami besarnya nilai arus, dan kemudian menerapkan hukum Ohm untuk menentukan tegangan pada setiap hambatan, dan akhirnya menjumlahkan tegangan pada setiap hambatan untuk menentukan tegangan baterai. Nah, di sini dia harus melalui tahapan. Jadi nggak bisa langsung memprediksi, oh itu jawabannya ini dong. Nggak bisa. Jadi dia harus pakai prosedur untuk menjawabnya. Karena kalau dia langsung menjawab dengan menghitung V2 atau V1 nggak bisa, karena dia harus menggunakan prosedur perhitungan. Oke, nah itu berikut tadi tentang indikator kemampuan berpikir komputasi. Kira-kira sejauh ini ada pertanyaan? Boleh langsung ditulis ya, Bapak Ibu, melalui kolom chat atau raise hand. Ya, karena kalau saya share screen, saya nggak kelihatan nih raise hand-nya. Ya, nanti mungkin bisa dibantu sama Bu Cindy. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada. Oh, ada Pak Asep Nuh. Oh, sebentar ya. Oke, terima kasih. Mohon izin tidak open kamera ya, karena di sini sinyalnya kurang baik. Menarik sekali yang disampaikan oleh Ibu Weni tadi terkait berpikir komputasi, dan saya menyimak ada 4 ini ya, ada 4 indikator lah istilahnya gitu ya. Hanya pada saat tadi menampilkan contoh, karena saya kebetulan memang basicnya fisika, saya tidak melihat perbedaan antara soal komputasi dengan soal biasa gitu. Jadi tadi yang ditampilkan soal-soal itu umumnya juga kita sering berikan ke siswa, sehingga maksud saya khawatirnya nanti kok sama saja gitu antara yang ditampilkan tadi, seperti contoh misalkan yang pertama, yang kedua sampai yang ke algoritma itu kan itu soal-soal biasa, tapi tidak terlihat gitu komputasionalnya gitu. Kalau tadi dilihat yang dari depan itu kan ada beberapa penjelasan. Nah, maksudnya itu seperti apa gitu supaya kita bisa membedakan nanti, oh ini yang soal atau instrumen CT, ini yang memang mungkin sudah biasa kita berikan ke siswa gitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya langsung jawab aja nih, Bu Cindy. Baik, Ibu, silakan. Iya, nah jadi
untuk instrumen ini kan Bu, Pak, kita kan menggali berdasarkan kemampuan kognitif gitu. Nah, jadi kita kan dalam pedagogikal kan ada keterampilan kognitif, afektif gitu ya. Nah, jadi untuk kognitif ini kita ukur menggunakan instrumen tertulis yang terukur. Nah, jadi kita kelompokkan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Kebetulan saya ambil yang mudah untuk dipahami dari pilihan berganda. Nah, kalaupun Bapak Ibu ingin membuat dalam bentuk pilihan uraian ataupun uraian berganda gitu ya, itu juga boleh Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sesuai yang saya tuliskan itu masih sesuai dengan indikator-indikator dekomposisi yang sederhananya. Boleh nggak saya tingkatkan lagi nih Bapak Ibu, kesulitan dekomposisinya boleh. Tapi dengan catatan harus sesuai dengan karakter dekomposisi ya. Dekomposisi itu kan karakternya mengidentifikasi informasi. Nah, jadi soalis itu ya berhubungan dengan mengidentifikasi informasi, gitu. Jadi nggak bisa kita masukkan di situ soal yang untuk algoritma memecahkan masalah, belum, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang masuk kedua, pengenalan pola. Nah, jadi di situ Bapak Ibu bisa masukkan gambar. Loh, sepertinya sederhana sekali ya, gitu ya, kayak tadi ya. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan, di taksonomi Bloom tentunya itu juga berkolaborasi di berpikir komputasi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa nih saya membuat yang agak lebih tinggi nih levelnya, boleh. Atau saya membuat, karena ini masih ujian kuis biasa, saya mau ingin menggunakan instrumen CT ya sesuai dengan indikatornya. Soalnya saya buat yang standar boleh. Tapi tetap itu harus sesuai dengan karakter indikatornya gitu Bapak Ibu. Ya. Kira-kira bagaimana? Ya. Nah, jikalau Bapak misalnya ingin membuat lebih complicated gitu menggunakan media dua hambatan ini, kemudian di sampingnya ada video gitu ya, itu boleh. Ya, it's fine, nggak apa-apa. Tapi harus sesuai dengan karakternya, yaitu berpikir abstrak. Belajar fokus dan informasi pada informasi dan penting untuk menyelesaikan masalah. Nah, karakter indikator itulah yang harus menjadi akar ketika Bapak Ibu membuat pertanyaan, kira-kira sesuai nggak nih dengan ciri-ciri dari indikatornya, gitu, prasyarat indikatornya, oh pas, oke, bisa dipakai. Nah, biasanya kalau ingin lebih pasti lagi nih, lebih valid nih pertanyaannya, Bapak Ibu bisa kasih ke validator. Misalnya Bapak Ibu ingin buat riset ya harus benar-benar nih kan sesuai. Nah, Bapak Ibu bisa kasih ke validator yang berkompeten, maka nanti validator akan menyeleksi pertanyaan-pertanyaan itu apakah sesuai nih dengan indikatornya atau belum. Begitu. Ya. Bagaimana? Oke. Bagaimana Pak? Oh ya, ya. Terima kasih. Hanya mungkin kalau tadi saya sih menangkap yang disampaikan oleh Ibu bahwa akar berpikir komputasi itu kan critical thinking dan problem solving. Ya mungkin yang saya pikirkan harusnya soal-soal yang dimunculkan itu yang menjadi contoh-contoh berpikir kritis dan problem solving gitu. Jadi ketika melihat instrumen tadi, ya maksudnya jangan sampai nanti saya kalau membuat instrumen seperti itu nanti disalahkan gitu ya. Oh instrumennya sama kayak penilaian biasa gitu. Tapi kalau tadi sih saya itu menangkap yang Ibu sampaikan kan akar dari berpikir komputasi itu critical thinking dan problem solving. Harusnya mungkin ini mah pendapat saya aja, harusnya mengambil referensi dari soal-soal berpikir kritis misalnya, karena kan ada indikator dan sebagainya. Mungkin itu akan lebih tepat karena akar berpikir komputasi itu kan critical thinking dan problem solving. Mungkin itu hanya pemikiran saya aja. Terima kasih, tapi sudah sangat jelas Bu. Terima kasih. Iya, boleh saja Bapak Ibu jika kita ingin bikin soal pilihan berganda banyak jenisnya ya. Pilihan berganda yang tipe menjodohkan, tipe menentukan sebab akibat ya, itu boleh. Kebetulan yang saya ambil contohnya ini memang pilihan berganda yang umum gitu, supaya apa? Supaya lebih mudah menangkap gitu. Karena kan untuk membuat indikator itu kan karakter dari karakter syarat untuk dekomposisi itu kan kalau saya ambil yang sudah sulit, nanti susah loh Bapak Ibu membedakannya gitu. Identifikasi yang mana itu pertanyaannya kok penuh sekali gitu kan. Sama miripnya loh dengan pengenalan pola, kan semua pertanyaannya itu panjang. Apa bedanya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu boleh membuat yang lebih detail itu lebih bagus. Tapi dengan catatan kalaupun Bapak Ibu buat satu pertanyaan itu di dalam itu bisa saja ada dua gitu ya, ada dua indikator dari CCT.
Jadi bukan hanya saya dekomposisi gitu ya. Jadi jangan kaku sekali ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu buat soal nih dalam bentuk uraian. Saya nggak bikin pilihan berganda nih Bu Weni. Saya bikin uraian. Tapi ini hanya dekomposisi soalnya nih, belum tentu gitu loh. Jadi dalam satu soal itu bisa aja dalamnya ada dekomposisi nih. Di dalamnya ada juga pengalaman pola dalam pertanyaan tersebut yang disampaikan. Nah, jadi untuk satu soal tidak terbatas hanya satu indikator gitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ibu, ini ada pertanyaan di kolom chat box dari Ibu Mary Arini. Bagaimana cara menentukan indikator CT-nya ya Ibu Weni? Iya, terima kasih. Nah, indikator CT ini ditentukan setelah pengembangan sebelumnya. Jadi sudah ada pengembangan yang diakui ya Bapak Ibu secara universal dan itu sudah digunakan oleh banyak para peneliti dan lahirlah 4 indikator ini ya. Seperti kalau berpikir kritis kan penemunya itu Ennis kan, Ennis dan teman-temannya, maka lahirlah indikator-indikator berpikir kritis. Nah, begitu juga dengan berpikir komputasi. Lahirlah 4 kategori indikator ini dan ini sudah digunakan oleh banyak orang. Hanya saja kebanyakan masyarakat ataupun pendidik fokusnya berpikir komputasi itu ya komputer gitu. Toh hanya berhubungan dengan komputer itu salah gitu. Jadi apapun yang kita gunakan dalam media pembelajaran kita ya bisa menggali kemampuan berpikir komputasi, tidak terbatas dengan teknologi digital gitu. Hanya saja karena di zaman modern ini gitu ya Bapak Ibu, hingar-bingar teknologi ini kan lebih besar dan lebih mudah dikenali nih sama kaum milenial peserta didik. Jadi alangkah baiknya gitu kita gunakan dong teknologi ini supaya peserta didik juga mengikuti perkembangan zaman begitu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya dan jawabannya Bu Weni. Ya, boleh silakan dilanjutkan Bu Weni. Iya, mungkin nanti saya akan kasihkan satu jurnalnya gitu ya, jurnal penelitian berpikir komputasi dan metacognitive skills. Jadi itu mungkin bisa jadi pedoman Bapak Ibu ya, seandainya Bapak Ibu ini ingin membuat penelitian action research di kelas. Semangat ya Bapak Ibu, penelitian action research itu banyak loh digunakan baik di PPG, kemudian kompetisi-kompetisi guru berprestasi ya, kan biasanya kan itu setahun sekali ujian untuk guru berprestasi itu kan dari karya tulis Bapak Ibu. Nah, coba nanti Bapak Ibu angkat ini berpikir komputasi, saya yakin ini masih lagi hits ya, lagi hits di era pendidikan. Oke. Saya lanjut kembali. Oke, sebentar. Nah, ini mungkin saya kasih satu contoh ya yang pernah saya lakukan. Tapi di sini atribut yang saya gunakan adalah C4 dan metakognitif. Nah, kembali ya, setiap atribut yang kita gunakan untuk menilai peserta didik pasti ada indikatornya gitu ya. Ada poin-poin yang terukur gitu. Seperti C4 itu critical thinking, collaboration ya, creative dan communication. Kemudian metakognitif, planning, monitoring, evaluation, kemudian revising. Nah, jadi indikator-indikatornya ini semua sudah diteliti ya Bapak Ibu, sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya sehingga rilislah poin-poin indikator ini. Kemudian ada juga atribut reading, question, and answering. Nah, jadi di sini reading, questioning itu sinkroni dengan critical thinking dan indikator metacognitive planning. Nah, kemudian dari
ketiga atribut ini ya, kita bisa lihat di sini ada aspek literasi sains dan digital, yaitu mengidentifikasi isu. Nah, ternyata sesuai juga nih, sinkron dengan media atau model problem based learning. Nah, jadi tabel seperti ini ketika Bapak Ibu membuat penelitian tuh harus Bapak Ibu buat. Supaya apa? Supaya ketika Bapak Ibu ingin mensinkronkan tagihan instrumennya gitu ya dengan model yang Bapak Ibu lakukan itu sesuai. Misalnya nih di sintaks PBL ada orientasi siswa pada masalah. Nah, seandainya saya ingin mengambil kemampuan C4 ya, yang mana sih yang sesuai dengan orientasi siswa pada masalah? Nah, bisa saja critical thinking gitu ya, atau mengorganisasi siswa itu berhubungan dengan collaboration. Nah, jadi ini penting ya, tabel seperti ini untuk menyelaraskan penelitian tersebut dengan variabel yang diukur. Nah, semua yang terjadi di sini, Bapak Ibu, itu sesuai dengan technological, pedagogical, content knowledge, yang disebut dengan TPEC. Nah, jadi TPEC ini baru-baru ini berkembang. Ya, kalau dulu-dulu itu dia terpisah nih, ada content knowledge gitu ya, ada pedagogical knowledge gitu, hanya itu. Sekarang sudah digabungkan jadi TPEC, technological, pedagogical, dan content knowledge. Technological-nya di mana? Di sini penggunaan teknologi. Pedagogical-nya di mana? Penggunaan model pembelajarannya gitu ya, atau penggunaan strateginya. Kemudian content knowledge-nya itu bagaimana materi pelajarannya itu. Apakah materinya berbasis lokal, lalu kira-kira untuk menyampaikan kontennya agar tersampaikan ke peserta didik, nah itu harus tersampaikan di content knowledge. Nah, pedagogikal itu bagaimana caranya, gitu ya, caranya menerapkan PBL kah, gitu ya, atau menerapkan model yang lain sesuai dengan karakter peserta didik dan karakter materi pelajarannya. Karena peserta didik juga kita harus lihat Bapak Ibu karakternya ya. Kita nggak bisa samakan ini kondisi peserta didik di suatu daerah dengan daerah lain. Jadi seandainya di daerah saya nggak bisa nih menggunakan City loh Ibu. Jangan menyerah ya Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, City itu tidak harus terkait dengan teknologi. Ya, tidak harus terkait dengan teknologi. Nah, jadi bagaimana cara Ibu, kreativitas Ibu gitu ya, di kondisi yang ada, tapi bisa mengembangkan City, itu hebat loh. Ya, itu bagus. Saya rasa itu peluang besar loh Bapak Ibu untuk berpacu untuk mengembangkan anak didik kita. Nah, berikut adalah beberapa konsep ya di mana terjadi penggunaan City dalam pembelajaran. Nah, contohnya ini saya kasih contoh mendefinisikan masalah. Pada kasus pertanyaan Towers of Hanoi, ya Bapak Ibu pernah nggak kasih pertanyaan seperti ini sama siswa? Ternyata pertanyaan seperti ini sudah merupakan satu indikator City, computational thinking gitu ya. Jadi jangan langsung berpikir harus pakai teknologi seperti saya katakan tadi, tidak. Nah, contohnya pertanyaan di sini, bagaimana memindahkan gelang-gelang dari tower A, sorry ini ya, tower C ya, dari tower A dengan posisi gelang yang sama ke tower C, itu maksud saya. Jadi ini ada tower A ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 gelang biru. Nah, saya mau coba tanya sama Bapak Ibu ini. Lalu bagaimana memindahkan gelang-gelang ini ke tower C, tapi tetap dengan posisi yang sama. Tapi harus melalui tower B. Ya, gimana? Jadi harus ke tower B dulu, baru ke tower C. Tapi di tower C ini, posisi gelangnya ini harus seperti ini, yang kecil di atas, yang besar di bawah. Nah, ini kategori indikator dari City itu mengidentifikasi masalah. Baik, Bapak Ibu, gimana kira-kira pemecahan permasalahannya? Boleh di chat atau raise hand? Silakan. Nanti Bapak Ibu bisa juga digunakan ke siswa ya. Ini mungkin bisa coba ke siswanya, jadi lebih aktif di kelas. Nah, coba deh nih, coba Bapak Ibu jawab dulu. Yang bagaimana nih cara memindahkannya dari A ke B, lalu B ke C. Silakan ketik di kolom chat atau raise hand boleh, gitu ya. Langsung oral boleh. Ayo Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, siapa yang mau jawab? Silakan. Pindahin dari A ke B dan ke C, Bu ya, Weni ya?
Oh, ada nih jawaban dari Bapak Akbar Tanjung. Dipindahkan dulu satu-satu, dimulai dari gelang kecil, dimasukkan ke tower B dulu. Iya, benar ya. Nah, seperti itulah cara peserta didik ketika Pak menjawab psikolog. pertanyaan. Iya, benar. Jadi dia memilah dulu nih masalahnya, lalu membuat satu solusi. Nah, seperti itu benar. Apakah ini menggunakan teknologi? Tidak ya, Bapak Ibu. Tidak, tapi dengan perilaku yang Bapak Ibu lakukan menggunakan media itu tuh sudah mengembangkan kemampuan computational thinking. Nah, seperti itu. Ya, jadi dari gelang yang kecil ini dimasukkan dulu nih ke gelang ke B, kemudian yang di bawahnya naikkan ke atas, yang nomor 3 dinaikkan lagi ke atas, dan akhirnya yang paling besar di atas. Tahap 1 selesai, lalu dipindahkan lagi ke C. Nah, karena tadi yang besar di atas, maka yang besarnya akan pindah ke bawah. Maka posisi gelang di A akan sama dengan posisi gelang di C. Seperti itu. Terima kasih nih buat Bapak apa tadi yang menjawab itu ya, Bu? Ada dua, ada Bapak Akbar Tanjung dan Bapak Sihol Marito Roma. Iya, terima kasih ya Bapak Guru Terima kasih, yang menjawab. Bapak. Kita lanjut lagi nih. Boleh, lanjut Bu. Silakan. Nah, ini data abstraksi. Saya kasih contoh juga. Nah, ketika kita mengumpulkan berkas-berkas nih ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu dari satu kelas 10A, misalnya ya, kelas 10A, kelas 1 SMA A. Bapak Ibu tumpukan di meja. Baru dari kelas 10B Bapak tumpukan lagi di meja. Kelas 10C Bapak tumpukan lagi di meja. Maka tumpukan surat yang paling atas itu adalah yang paling baru. Jadi kalau kita ambil dari bawah, tetap yang atas itu akan turun ke bawah. Gitu ya. Jadi ketika dinaikkan di atas, diambil dari bawah, tetap yang atas itu akan turun ke bawah. Nah, seperti itu secara terus-menerus. Nah, seperti itulah kemampuan berpikir abstraksi. Jadi dia harus bisa menganalogikan the real menjadi visual. Kemudian contoh yang kedua, antrian ya, urutan paling akhir ternyata adalah paling baru. Jadi kalau kita pikir-pikir yang paling ujung ini itu adalah orang yang paling baru datang, kan gitu ya Bapak Ibu. Tapi yang di sini ini adalah orang yang paling lama. Bisa ya ditangkap ya Bapak Ibu? Ya, jadi kalau kita lihat antrian yang paling akhir, yang paling ujung itu adalah orang yang paling baru. Tapi yang paling awal di sini adalah orang yang paling lama. Nah, cara berpikir seperti itu adalah kemampuan abstraksi. Nah, indikator dari Citi. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut kembali. Komposisi dan dekomposisi. Nah, contohnya menyusun puzzle. Ini puzzle globe. Disusun kembali. Kemudian merancang, mendesain, ya itu satu komposisi. Nah, seperti ini ya, ini ada tahapan-tahapannya, tahapan 1 sampai dengan tahap 12 hingga mencapai struktur mobil pemadam kebakaran ya. Nah, jadi ketika kita memberikan tugas seperti ini kepada siswa itu sudah mengukur kemampuan komposisi dan dekomposisi peserta didik. Artinya Bapak Ibu sudah membuat computational thinking. Nah, jadi tidak selamanya kan harus menggunakan komputer loh Bapak Ibu, gitu ya. Jadi jangan langsung takut gitu, Siti itu harus pakai komputer, tidak selamanya. Tapi seandainya Bapak Ibu bisa nih membuat media ini nih dalam bentuk digital, misalnya dalam bentuk aplikasi, ya itu bagus, bisa. Jadi tidak langsung dalam bentuk nyata gitu ya, tidak dilakukan dengan kinestetik gitu. Bisa dalam digital. Nah, itu tergantung dari kompetensi Bapak Ibu sendiri. Oke. Nah, kemudian contoh yang lain adalah mengurutkan dan mencari. Nah, jadi ketika mengurutkan benda-benda atau berkas-berkas gitu ya, ataupun Bapak Ibu mengarahkan peserta didik untuk mengklasifikasikan tanaman, mengurutkan kingdom tanamannya, atau mengurutkan spesies tanaman genusnya, ini genus ini genus ini, itu sebenarnya sudah juga salah satu indikator dari computational thinking. Secara tersirat, Bapak Ibu sudah menerapkan computational thinking, mengurutkan dan mencari. Nah, kemudian contoh selanjutnya ini saya ambil kasus di laundry ya. Di laundry mungkin di sini kita bisa lihat
Di grafik yang pertama, ini 6 jam membutuhkan 4 lots. Ya, untuk membersihkan 4 lots pakaian ABC gitu ya, task order, di grafik yang pertama dia membutuhkan waktu 6 jam. Kemudian di grafik kedua, dia membutuhkan waktu hanya 3,3 jam, tapi lots-nya, task order-nya ada 4. Kira-kira apa yang membedakan antara grafik yang di atas dengan grafik yang di bawah? Perbedaannya apa? Bapak Ibu, coba Bapak Ibu boleh kirim jawabannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, boleh di kolom chat ya, atau raise hand juga boleh. Silakan, Iya. jangan malu-malu. Ditunggu Bapak Ibu, silakan. Bu Weni boleh mungkin diulang lagi pertanyaannya, mungkin ada yang belum kedengar. Oke, pertanyaannya di grafik yang pertama ini membutuhkan waktu 6 jam untuk menyelesaikan 4 orderan. Ya, dari pukul 6 nih sampai pukul 11 tengah malam hanya untuk menyelesaikan 4 orderan. Kemudian di grafik kedua, dari pukul 6 sampai dengan pukul 9.30 gitu ya, dengan 4 order yang sama. 3,3 jam, 4 orderan. 6 jam, 4 orderan. Maka perbedaannya apa ya? Ayo Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya salah satu kemampuan dari Siti loh. Kemampuan dari algoritma dan abstraksi. Nah, kira-kira nggak apa-apa. Coba aja Bu, dituliskan Bapak Ibu. Kita kan sama-sama diskusi. Saya juga belajar dari Ibu, Bapak Ibu. Oke, ini ada chat dari Pak Sudianto. Jeda waktu load-nya. Oke, boleh jeda waktu. Kira-kira apa lagi yang membedakan? Apakah dari orderan ini kapasitasnya, gitu ya, volume orderannya, gitu ya. Coba beberapa banyak solusi itu mana solusi yang benar. Nah, itu mengidentifikasi, gitu Bapak Ibu. Coba dituliskan Bapak Ibu, nanti kita identifikasi bersama. Ayo Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, boleh di chat box atau mau raise hand juga boleh. Gimana caranya? Ayo. Perbedaannya ya Bapak Ibu, perbedaannya apa? Perbedaan antara grafik yang di atas dan grafik yang di bawah. Apakah lotnya, volumenya, ya kan orderan itu kan kita nggak tahu nih volumenya kan gitu, orderan A, orderan B, yang pastinya orderan itu ada 4. Apakah kapasitasnya sama kan belum tentu Bapak Ibu. Nah, ada jadi chat masuk Bu dari, maaf saya potong, Salsabila, Ibu Salsabila, kekonsistenan waktu dalam pengerjaan. Benar nggak tuh Bu? Kekonsistenan waktu dalam pengerjaan boleh. Ya, jadi mungkin saya bisa berikan clue-nya. Jadi orderan di sini adalah orderan yang belum dijelaskan kapasitas atau volumenya. Maka perbedaan di sini ditemukan dari volume orderan yang diberikan, gitu Bapak Ibu. Maka kenapa bisa 4 lots ini butuh 6 jam, sedangkan di sini 4 lots butuh 3,3 jam? Karena lots artinya kontennya. Konten dari task order itu, konten dari pesanan A, B, C, D berbeda di grafik 1 dengan grafik 2. Itulah jawabannya. Jawabannya berarti konten ya Bu ya, loads-nya ya. Benar. Konten di A, ini kan laundry nih, mungkin di A memberikan pakaian laundry ini sebanyak 10 kilo nih. Di B mungkin hanya yang di bawah, ya maksud saya di grafik bawah A hanya 2 kilo. Tapi orderannya ada 4 orderan. Nah, jadi yang membedakan adalah konten. Nah, jadi untuk menggali jawaban itu ya Bapak Ibu harus memberikan clue satu persatu supaya membantu siswa juga. Iya. Nah, inilah cara kita untuk memberikan pertanyaan terkait dengan computational thinking. Apakah ini secara mutlak berhubungan dengan komputer? Tidak ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gambarkan di papan tulis, atau Bapak Ibu bisa
kasih demonstrasi gitu ya kepada peserta didik. Ini sini nih, ada berapa orang kita? Ada 4 orang, maju ke depan. Bapak Ibu kasihkanlah kotak sama siswa 4 orang gitu ya. Baru 4 orang lagi kasih kotak gitu. Nah, jadi bisa didemonstrasikan juga. Jadi nggak kaku loh pembelajaran itu. Jadi nggak langsung berpikir harus pakai grafik gitu supaya tampilannya harus pakai proyektor untuk menjelaskan ini. Enggak. Jadi banyak cara untuk menjelaskan kasus ini. Nah, bisa dari demonstrasi gitu ya, bisa dari tampilan proyektor gitu. Jadi bagaimana kreativitas Bapak Ibu? Kita lanjut. Nah, kemudian ini satu kasus lagi. Kenapa saya kasih kasus seperti ini? Ya, karena jarang sekali gitu ya ice breaking untuk siswa itu diberikan agar bisa menggali kemampuan berpikirnya. Nah, ini kita lihat di sini, 5 filsuf duduk mengelilingi meja bundar. Ya, setiap filsuf menghabiskan hidupnya hanya untuk berpikir dan makan. Mohon dipahami, di sini saya bikin ada 2. Ada 2 kegiatan yang saya bold, ya. Ini adalah clue-nya. Kemudian di tengah meja ada semangkuk makanan, spaghetti, dan seorang filsuf membutuhkan 2 garpu untuk memakan seporsi spaghetti. Nah, ini juga salah satu cara kita untuk menggali dan mengembangkan kemampuan berpikir komputasi. Nah, bagaimana caranya 5 filsuf ini bisa makan, ya, bisa makan dengan 2 sendok garpu, padahal sendok garpu ini bisa Bapak Ibu lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 sendok. Sedangkan di sini ada 5 filsuf. Artinya kalau sendoknya 1 orang, maka harusnya ada 10 toh. 10 sendok di sini gitu ya, Bu. Nah, jadi di sini cuma 5. Jadi gimana si filsuf ini bisa makan? Kira-kira apa yang dilakukan? Nah, mungkin yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah, kemudian setelah itu menemukan solusi, lalu mencari kesamaannya, dan menemukan kesimpulannya. Kira-kira ada yang bisa membuat satu cara? Ada dari Pak Rizky, Selvina nih, Bu. Duduknya berurutan berpikir makan. Oh, seandainya kita bikin duduknya berurutan berpikir makan, maka tetap kurang. Karena sebelah-sebelahan toh. Sebelah-sebelahan mereka kan menggunakan sendok yang sama. Nah, berurutan, sebelah-sebelahnya menggunakan sendok yang sama. Ayo Bapak Ibu, kira-kira ada lagi? Boleh di chat. Kita tunggu. Ada lagi kira-kira? Hampir mendekati. Ya, jadi karena di sini ada 2 kegiatan yang selalu dilakukan oleh si filsuf. Nah, artinya di sini si filsufnya sedang makan dan di sini si filsuf sedang berpikir. Nah, ketika dia makan, dia menggunakan sendok garpu. Sedangkan ketika yang nomor 1 ini berpikir, maka tidak menggunakan sendok garpu. Sendok garpu yang tidak digunakannya itulah digunakan oleh filsuf yang di sebelahnya. Nah, seperti itulah ya Bapak Ibu cara menentukan solusi dari satu masalah. Tidak harus complicated ya, solusinya bisa saja dengan cara yang mudah. Ya. Jadi ini berikut pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik ya ketika di awal pelajaran, atau bisa juga Bapak Ibu masukkan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian implikasi dari berpikir komputasi. Jadi implikasinya ini atau akibatnya ya, yaitu bisa dilihat dalam pelajaran biologi. Rantai DNA tersusun atas urutan kode bahasa pemrograman biologis. Ternyata dalam tubuh kita juga ada
computational thinking yang dilakukan oleh sel-sel tubuh gitu. Ya, jadi sel-sel tubuh kita ini juga sudah menerapkan ya, kalau ditelusuri lebih detail gitu ya Bapak Ibu, ternyata sel-sel tubuh kita itu juga sudah menerapkan computational thinking. Nah, sel sebagai sistem pengaturan diri katanya ada sirkuit elektroniknya seperti sel saraf. Kemudian di brain science ya, pemodelan otak sebagai komputer, menganalisis data dengan pembelajaran mesin. Nah, jadi sekarang sudah ada alat khusus untuk mengidentifikasi kemampuan otak manusia. Nah, itu adalah computational thinking dalam science. Kemudian dalam masyarakat, society. Nah, contohnya adalah mekanisme otomasi, misalnya mengirim barang secara online, otomasi kan kita lakukan sendiri gitu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian pembelian barang secara online ya. Nah, untuk social science sudah ada sekarang YouTube, kemudian untuk mengetahui ini rating dari aplikasi yang digunakan ya, ada namanya mesin statistik ya, Netflix atau kartu afinitas yang lainnya. Nah, ini contoh-contoh computational thinking untuk masyarakat. Kemudian contoh yang lain di entertainment itu ada games ya, movie itu juga merupakan computational thinking ya, bagaimana membuat satu desain ya. Karena membuat satu desain itu kan harus diawali dengan identifikasi dulu, dikasih tema, lalu ditentukan identifikasinya apa, kira-kira topik yang tepat apa, lalu desain gambarnya bagaimana. Nah, lalu setelah itu alur ceritanya itu bagaimana. Nah, itu semua juga aplikasi dari computational thinking. Gitu. Jadi nggak terbatas hanya untuk pelajaran science. Kemudian di arts itu contohnya digital art, drama, musik, fotografi ya. Dan di olahraga sekarang sudah dikenal dengan e-sport ya. Bahkan sekarang sudah ada aplikasi Synergy Sports bisa menganalisis video digital games NBA. Nah, jadi begitu berkembangnya computational thinking ini ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang mungkin kita bisa lihat beberapa aplikasi pendidikan yang bisa digunakan ya untuk pembelajaran seperti Moodlenesia, ini gratis ya. Google Slide, Google Spreadsheet, Google Site. Nah, Spreadsheet sebenarnya Spreadsheet ini bagus sekali loh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu guru ekonomi ya ingin membuat pembukuan yang bisa diakses oleh banyak orang, banyak siswa gitu. Nah, jadi Google Spreadsheet ini bisa diautomasi oleh siswa-siswa yang lain. Jadi dia nggak seperti Excel, satu orang yang bekerja tidak terhubung dengan Excel yang lain. Nah, kalau Google Spreadsheet dia terhubung. Jadi ketika pelajaran ekonomi berlangsung, Bapak Ibu juga bisa berkontribusi di situ. Bapak Ibu bisa lihat apakah mereka mengerjakannya. Ya, jadi coba digunakan Google Spreadsheet-nya Bapak Ibu. Kemudian Google Site dan Google Slide. Nah, kalau Site ini biasanya kita membuat seperti dashboard website ya yang gratis. Nah, kemudian Anchor. Nah, Anchor ini untuk podcast, Bapak Ibu bisa gunakan ketika ingin membuat audio podcast dalam pembelajaran ya. Kemudian YouTube. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik dalam audio, tertarik membuat satu musik gitu ya, satu media pembelajaran menggunakan audio, Bapak Ibu bisa menggunakan Anchor. Kemudian ajak peserta didik untuk mendengarkannya, jadi seperti mendengarkan radio. Nah, saya juga ini punya aplikasi Anchor. Saya sudah buat aplikasi Anchor. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa dengarkan. Saya dengan guru musik ya, kami bersama-sama membuat satu lagu ya, lagu sistem rangka ya, sistem rangka. Mungkin nanti kalau ada waktu saya putar lagunya. Nah, jadi lagu tersebut bisa membantu peserta didik menghafal nama-nama tulang. Nah, jadi yang kita tahu ya, yang guru-guru biologi nama tulang itu kan rumit ya, kranium, vertebra, clavicula, ya, sternum. Nah, jadi melalui lagu ya, maka bisa membantu mereka mememorize nama-nama tulang tersebut. Nah, setelah lagu tersebut dimemorize, ajak mereka untuk menunjukkannya, gitu ya kan, kranium mana ditunjukkan. Jadi ketika menyanyikan tahap kedua, kita ajak mereka untuk
menunjukkan di mana bagian tubuh tersebut. Jadi kita nggak bisa langsung paksa Bapak Ibu nyanyikan dan tunjukkan. Nah, rumit ini. Anak-anak kan punya batasan gitu, punya batasan memori pertama, batasan memori kedua. Nah, jadi berikan dulu batasan memori pertama terpenuhi, baru masukkan lagi ke memori kedua gitu. Jadi langsung kita paksa. Kemudian aplikasi tracker untuk fisika, kemudian aplikasi Canva. Canva bisa membuat poster, slide, ya, animasi bisa. Kemudian Pad dan Colorado ini memang aplikasi untuk sains ya. Nah, Quizzes ini aplikasi untuk semua mata pelajaran bisa menggunakannya dan Kahoot. Ya, satu lagi aplikasi animasi yaitu Animaker. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan Animaker untuk membuat autobiografi Bapak Ibu biar lebih menarik gitu ya. Jadi ada gerakannya Animaker. Nah, memang kendalanya di Animaker itu dia harus menggunakan internet yang kuat. Ya. Namun sekarang yang paling hits itu adalah augmented reality dan virtual reality. Nah, kalau untuk augmented reality kita bisa gunakan melalui aplikasi Edu Embedder. Pernah dengar Bapak Ibu atau pernah ikut Google Master sebelumnya? Bapak Ibu pernah ada ikut ya Google Master di pertemuan-pertemuan guru atau pernah ikut pelatihan ya. Edu Embedder itu bisa kita gunakan untuk membuat desain augmented ya, seolah-olah bisa diposisikan dan lebih menarik dibandingkan desain-desain yang biasa ya, 2 dimensi. Itu dia bersifat 4 dimensi. Nah, contoh aplikasi augmented reality untuk pembelajaran ini sudah ada nih gratis ya. Ini adalah Farm AR, Metaverse, Storyfab, Wonderscope, Weaver, Made Alive, Expeditions, Civilizations AR. Nah, ini Bapak Ibu tinggal masuk login saja, nanti sudah disediakan gitu ya beberapa topik yang berhubungan dengan math yang bisa Bapak Ibu gunakan. Oke, nah kebetulan di tahun ini saya berkesempatan ya terpilih menjadi pemenang kedua Lingkar 9 Astra. Nah, sedikit saya informasikan mengenai hal ini supaya Bapak Ibu mungkin berniat nih ingin mengikuti Lingkar 9 Astra. Nah, jadi Lingkar ini Bapak Ibu diadakan setiap tahunnya ya. Tahun ini adalah Lingkar yang ke-9, mungkin 2023 nanti Lingkar yang ke-10. Nah, untuk Lingkar ini lomba inovasi karya fokus pada penciptaan produk, tapi produk ini nggak selamanya dalam bidang IT ya Bapak Ibu, bisa saja bidang produk nyata gitu ya, produk seperti alat torso, alat peraga, boleh, tapi yang benar-benar inovatif. Nah, di sini awalnya di tahun 2021 saya mengajukan karya inovasi saya dengan nama Permisi, tapi dalam bentuk digital learning board. Nah, papan belajar learning board seperti ini saya desain sendiri modelnya ya. Jadi seperti mirip dengan ular tangga tapi beda gitu ya. Ya di sini perbedaannya. Di sini tidak ada rumah-rumah seperti ular tangga. Nah, di setiap gambar ini menunjukkan kesulitan soal. Karena di sini saya menggunakan taksonomi Bloom ya, C1 sampai dengan C4. Nah, kemudian kelompok yang paling cepat sampai itulah pemenangnya. Nah, nilai lebihnya dari sini ini saya buat dalam bentuk digital dan bisa diakses menggunakan QR code. Ya, QR code juga sudah ada loh Bapak Ibu di website online platform. Bapak Ibu bisa buat sendiri QR code sehingga siswa bisa mengaksesnya dari QR code yang Bapak Ibu miliki. Nah, di 2021 saya ajukan media ini belum terpilih toh. Kemudian di 2022 saya lakukan perkembangan gitu. Mengikuti perkembangan yang sekarang kan berbasis website nih. Nah, gimana caranya yang digital yang tak bergerak ini gini ya, bisa dapat bergerak gitu. Nah, kemudian dikembangkan menggunakan aplikasi. Kalau ini dia menggunakan coding ya, Bapak Ibu, memang sedikit rumit. Coding, jadi kita menyewa gitu ya, menyewa
penyedia website kita ya per tahun, karena ini harus ada penyimpanan codingnya. Jadi per tahun ini kita harus bayar supaya bisa dalam bentuk animasi seperti ini. Nah, kemudian setelah itu ada perkembangan lagi, di mana animasi ini yang awalnya hanya menggunakan website gitu ya, diketik, misalnya ketik guru.net gitu, maka keluar aplikasinya. Lalu saya kembangkan menggunakan Master Apps. Ya, Master Apps. Tapi Master Apps ini masih dalam bentuk apps Android gitu, ataupun apps PC, belum dalam bentuk Play Store. Nah, apakah bisa dikembangkan dalam bentuk Play Store? Bisa, gitu ya. Setiap aplikasi Bapak Ibu yang sudah buat, itu Bapak Ibu bisa buat di Play Store. Hanya saja kalau di Play Store dia menggunakan ataupun harus mengajukan izin ke Google Console, dan itu ada biayanya pendaftarannya. Makanya Bapak Ibu bisa lihat kan di Play Store tuh banyak sekali aplikasi, ribuan gitu ya. Bebas. Bapak Ibu bisa buat sendiri nama aplikasi Bapak Ibu masukkan ke Play Store, kemudian siswa nanti ketika belajar ajak untuk mengakses, maka Play Store aplikasi di Play Store itu banyak dilihat orang seperti itu. Nah, aplikasi ini saya sebut dengan nama Pelajar Metakognitif dan Berpikir Komputasi. Iya, karena memang saya fokus dalam metakognitif dan berpikir komputasi. Nah, di tahun 2019 ini medianya ada media nontik. Kebetulan waktu itu toh di Kabupaten Deli Serdang ya, lomba yang diajukan adalah tanpa teknologi. Nah, jadi ini berawal dari ini gitu loh Bapak Ibu. Kemudian di sini saya terpilih juara 1. Lalu saya mendapat ide gimana media non-digital ini saya buat jadi digital, kemudian web online, dan akhirnya bisa menjadi Master Apps di Android. Ya, jadi semula berawal dari ini. Jadi saya juga nggak pernah terpikir sebelumnya bisa menjadi pemenang lingkar, tidak bisa. Tapi saya punya hayalan gitu. Saya punya hayalan gimana nih media saya nih yang saya buat ini kok bisa menjadi media yang bergerak gitu. Itu hayalan saya. Nah, jadi dari hayalan itu kita buat menjadi kenyataan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya lakukan implementasikan di kelas ya. Di kelas 11A, 11B, dan 11C. Ini dilakukan di bulan Maret sampai dengan April. Oke, nah ini contoh gambar yang sudah saya lakukan. Nah, berikut adalah hasil penelitian saya. Ya, di sini hasil pembelajaran, ya, nilai keterampilan 4C ya dari 3 kelas yang berbeda. Ternyata yang menggunakan e-games atau e-games edukasi permisi ditambah dengan model ya project based learning seperti tadi ya Bapak Ibu, TPEC, technological, pedagogical, and content knowledge. Jadi ini 3 ini harus ada ketika kita membuat satu kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, nah jadi ternyata hasil penelitian yang terbaik itu adalah flip class berbantukan dengan game edukasi dan modal pembelajaran. Oke, berikut hasilnya. Ya, kira-kira sampai di sini ada yang mau tanyakan, Bapak Ibu? Saya serahkan kembali ke MC. Oke, Bapak Ibu, gimana nih kira-kira ada pertanyaan nggak sampai sini? Kita boleh berikan pertanyaan. Kira-kira gimana pertanyaannya? Berarti Ibu udah selesai, Bu, ya? Kenapa, Bapak? Kenapa, Ibu? Masih ada materi lagi? Ya, sedikit saya mau tampilkan satu platform, ya, platform Edu Assembler untuk membuat augmented reality. Ya, kira-kira saya share screen-nya. Ya, sudah kelihatan, Bu?
Sudah, Bu. Oke. Ya, nah jadi Bapak Ibu bisa gunakan link ini ya Bapak Ibu untuk membuat media augmented reality ya di id.edu.assemblerword.com. Caranya sangat mudah, Bapak Ibu tinggal di sini sudah saya login ya, kebetulan saya sudah login ya. Nah, nanti login isi email, kemudian isi nama. Ya, nah, seperti ini. Ini karena saya sudah login ya. Lalu saya masuk ke kelas saya seperti ini. Nah di sini klik topik Bapak Ibu. Ya, nah di topik ini Bapak Ibu bisa pilih nih mata pelajaran sesuai dengan pelajaran Bapak Ibu. Mungkin di sini media augmented-nya tidak atau belum gitu ya, belum pas nih dengan topik Bapak Ibu gitu kan. Jadi Bapak Ibu mau buat sendiri boleh gitu. Bapak Ibu bisa buat sendiri, tidak sesuai dengan yang ada di sini boleh. Ya, kita ambil contoh yang di sini adalah biologi gitu ya. Nah, klik ya di sini biologi topiknya. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat sendiri, tinggal klik buat konten Anda sendiri. Tapi di sini sudah ada contoh-contoh, di sini ada organ gerak belalang, ada rantai makanan, ada struktur ginjal. Nah, kita lihat ya satu-satu ya, yang sel ya. Nah, ya ini lihat dalam 3D. Ya. Nah, untuk Assembler Studio Web ini, dia tidak bisa diunduh seperti video biasa, Bapak Ibu. Unduh jadi video tidak. Jadi Bapak Ibu nanti hanya membagikan linknya, atau nanti Bapak Ibu scan barcode-nya, kemudian itu Bapak Ibu kasihkan ke siswa. Nah, atau misalnya nih Bapak Ibu punya modul elektronik nih. Nah, nanti di modul elektronik itu Bapak tuliskan untuk pertanyaan, untuk video, untuk gambar sel secara lengkap, silakan akses link berikut. Jadi mereka akan akses, klik linknya, maka tampillah selnya dengan bentuk 3D. Iya, seperti itu. Nah, ini karena waktunya agak lambat ya, karena kan di animasi itu kan ada banyak kontennya. Jadi kita butuh waktu untuk menunggu sampai terbuka. Kira-kira Bapak Ibu pernah ada yang buat ini, aplikasi seperti ini selama pembelajaran? Bapak Ibu ada yang pernah? Nah, ini ya Bapak Ibu, Assembler Studio Web-nya tadi dengan tema sel. Nah, ini sebenarnya sudah disusun oleh pengarangnya sebelumnya, karena di Assembler Studio Web ini, ketika Bapak Ibu membuat desain, nanti akan bisa dilihat sama orang lain gitu. Jadi akun Bapak Ibu itu tertulis, misalnya Jono gitu ya, Jono. Maka nanti pengguna Assembler Studio yang lain bisa melihat karya Bapak Ibu gitu. Nah, kita lihat play. Ya, bisa berputar ya Bapak Ibu. Coba ya, saya kecilkan sedikit ini tampilannya. Nah, jadi ini gambar si guru ini itu nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di menu yang membuat desain sendiri. Nanti di situ Bapak Ibu bisa lihat. Ya, silakan open apps di sini. Ya, nanti di situ ada membuat menu sendiri. Nah, ini dia open apps. Kemudian Bapak Ibu buat topik ya. Kemudian pilih misalnya fisika. Lalu buat konten Anda sendiri di sini. Nih, ada fisikanya, ada getaran, konsep gerak parabola. Ini yang udah jadi ya Bapak Ibu. Ini kan bisa Bapak Ibu lihat sini ya. Di sini ada keterangan, ini sudah dibuat oleh guru-guru lain. Maka coba Bapak Ibu buat sendiri di sini yang lain gitu ya. Yang belum ada di sini. Ini semua karya-karya guru. Nah,
Jangan takut Bapak Ibu untuk bereksplorasi ya. Silakan coba-coba dari yang sederhana. Nah, ini ada juga nih praktikum hidrostasis. Ya. Oke. Kita coba fokus tadi ke sel. Nah, kita lihat di sini nomor 1. Ada penjelasannya, membran plasma berfungsi melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya molekul, dan sebagai reseptor. Kita klik kemudian yang kedua. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme. Nah, saya mau perbesar nih. Saya perbesar, maka gambarnya lebih besar. Nah, saya kecilkan kembali. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan augmented. Beda dengan video, ya Bapak Ibu. Video memang tampil itu tulisannya satu demi satu, tapi tidak ada interaktif. Tidak ada interaktif antara si siswa dengan media. Beda dengan video, kan? Nah, jadi ini lebih menarik ya dan lebih interaktif. Silahkan dicoba. Di sini ada yang udah pernah coba, Bu, tapi ada yang belum. Mungkin yang belum boleh dicoba nih. Iya. Boleh jadi idenya ya. Iya, karena website ini yang paling populer digunakan ya dalam bidang pendidikan Bapak Ibu. Dan tidak terbatas untuk materi sains, semua materi bisa. Semua, baik ekonomi gitu ya, baik olahraga, boleh, bisa. Oke. Bu, ada pertanyaan nih, Bu. Butuh berapa lama proses dalam pengembangan media virtual reality ini? Mungkin saya kasih triknya gitu ya. Jadi pertama sekali ketika kita ingin membuat media gitu ya Bapak Ibu, yang pertama sekali dalam pikiran Bapak Ibu jangan takut gitu ya. Jangan bingung, jangan takut, jangan bingung itu pertama. Pastikan Bapak Ibu pasti bisa kuasai. Itu harus ada kepercayaan diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, dari psikologis Ibu sudah pede gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu coba membaca atau menonton YouTube. Nah, coba ditonton YouTube-nya yang berhubungan dengan tutorial assembler. Nah, kemudian setelah ditonton, baru langsung Ibu aplikasikan. Nah, untuk membuat satu media ini, kalau di awal-awal memang membutuhkan waktu 3 jam. Kadang bisa lebih gitu ya, karena satu, kapasitas internet. Baru yang kedua, kadang ketika kita memasukkan kalimat, ini kalimatnya belum bagus nih, saya ganti lagi. Di gambarnya ini saya ganti lagi lah, belum cocok mewakili topiknya. Nah, jadi mengganti-ganti gambar yang digunakan di dalam augmented reality itu yang memakan waktu, gitu Bapak Ibu. Jadi biasanya sampai 3 jam udah bisa. Ya. Baik. Bu, ada yang tertarik nih, Bu, dengan lomba media yang Ibu ikuti. Bisa share nggak, Bu, tahapan lomba tersebut dan cara mengikutinya? Ya, nah untuk lomba-lomba itu sebenarnya saya pun Bapak Ibu searching secara mandiri loh. Searching secara mandiri, memang ada juga grup-grup WA ya, seperti ada guru biologi gitu ya, kelompok guru biologi satu provinsi itu memang ada. Tapi kadang-kala informasi itu kan kita dapatkan juga secara mandiri. Buka dari internet, ketik saja gitu Bapak Ibu, kompetisi guru, kompetisi hibah guru, gitu ya, lomba hibah guru. Nah, untuk psikis Creative and Science itu biasanya di bulan-bulan Februari, di bulan-bulan Februari awal, ya, dan dia itu masa rentang waktu penelitian itu 6 bulan. Jadi di bulan 2 nanti misalnya Ibu di ACC, maka nanti pengiriman dana hibahnya, lalu Ibu melakukan penelitiannya. Jadi dana hibah itu memang untuk penelitian gitu Bapak Ibu. Nah, nilai lebihnya adalah khusus yang memang sudah menjadi guru tetap gitu ya, pastinya kan ada nilai plus nih bagi karirnya gitu ya, bagi kenaikan pangkatnya dan sebagainya. Kemudian untuk lomba lingkar itu memang dilakukan disponsori oleh Astra. Bapak Ibu bisa buka IG Astra. Nah, memang sekarang Bapak Ibu sudah terbiasalah membuka IG gitu ya, membuka Google, Instagram terutama karena di situ sering banyak informasi gitu. Coba nanti dibuka Instagramnya Astra, SMK Astra gitu. Jadi sembari membaca, biasanya ada informasi pengumuman. Aktif-aktif lah gitu Bu. Jadi jangan merasa repot ataupun merasa
kaku gitu, nggak nyaman, coba aja sering-sering di searching. Gitu. Banyak ya Bu ya informasi lomba ya Bu ya di Google, cari-cari informasinya. Benar, benar. Iya. Kira-kira Bapak Ibu ada masih pertanyaan nggak nih buat Bu Weni? Lumayan ada waktu. Silakan yang mau bertanya di chat box atau raise hand. Berarti ini yang Ibu bikin ya assemblernya Bu ya? Iya. Oke. Oke, Pak apa Ibu Nur Habibah mau nanya apa nih kira-kira di chat box? Silakan. Monggo Bu. Silakan. Yang mau menanya. Mumpung Ibu ini masih ada di sini, silakan. Oke, komputasi ini bisa diterapkan di jenjang SD nggak, Bu? Katanya Bisa. Ibu Nur. Bisa Ibu. Jadi ini kan atribut ya. Atribut itu artinya keterampilan yang kita ukur, ya kan? Atribut. Maka itu bisa dari SD sampai dengan jenjang perkuliahan Bapak Ibu. Nah, untuk SD tentunya materinya juga kan disesuaikan dengan materi SD gitu. Nah, untuk assembler ini Bapak Ibu mungkin bisa pilih nih topik-topik yang sesuai dengan materi Bapak Ibu di aplikasi assembler.edu. Nah, ini menggunakan website. Ada juga aplikasinya yang menggunakan Android, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa gunakan melalui Android ataupun menggunakan PC. Oh, baik. Bu, ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Ibu Meida. Apakah untuk media virtual reality ini ada mode offline-nya? Karena lokasi Ibu sangat susah sinyalnya dan Ibu ini juga lihat ini membutuhkan koneksi internet yang baik. Dan seandainya ada yang virtual reality dalam mode offline, apakah ada nggak, Bu, contohnya? Nah, untuk yang assemblerworld.com ini kan memang dia platformnya free gitu ya, Bu. Platform free artinya semua orang bisa mengakses, maka aplikasi ini masih bersifat menggunakan internet. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat animasinya, memang harus menggunakan internet untuk mengaksesnya, Bu. Karena kan ada linknya, ada link harus dikoneksikan ke internet, ataupun scanning barcode itu harus terkoneksi dengan internet. Namun, untuk yang bersifat offline, itu adalah aplikasi seutuhnya. Nah, kalau aplikasi seutuhnya itu memang sudah dibawa oleh pakarnya. Nah, dibawa oleh pakarnya artinya sudah ada alatnya, gitu. Jadi, alatnya itulah yang bisa digunakan. Jadi, kalau alat seperti itu kan biasanya itu kan berbayar ya. Kita kan seperti beli kit gitu ya, beli kit, beli barang untuk praktikum yang bisa digunakan oleh siswa gitu, Bu. Jadi memang ada yang offline, tapi itu dalam bentuk kit. Nah, yang untuk offline itu dia lebih unik lagi loh Bapak Ibu, dia pakai kartu. Nah, jadi kartunya itu sudah ada seperti liku-liku garis. Nah, liku-liku garis itu mengkodekan gambar yang akan ditampilkan dari handphone. Jadi seumpama ini kertasnya, nanti aplikasinya itu dimasukkan ke handphone. Nah, aplikasi dimasukkan ke handphone bersifat offline, lalu dia di-scan begini, maka nampak dia pergerakan dari gambar yang ada di kertas. Padahal kertas itu hanya menunjukkan kode gitu ya, kode garis. Dan gambarnya tidak jelas, tapi ketika dia di-scan ke handphone, dia menunjukkan gambar augmented reality. Itu dia memang kit, Bu. Memang sudah perlengkapan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kira-kira masih ada lagi nggak nih pertanyaannya untuk Bu Weni? Silakan. Kita berikan waktu. Oh ya, untuk link presensinya nanti akan diberikan di akhir acara, juga akan ada pengumumannya. Jadi habis webinar boleh langsung absensi ya. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk Ibu Weni? Silakan, jangan malu-malu nih. Bu Weni juga kayaknya siap untuk menjawab ya, Bu ya. Tapi mungkin gini ya, untuk Ibu apa ya, Bu
media ya, mungkin untuk mempromosikan gitu, paling tidak siswa-siswa kita ini nggak ketinggalan dalam teknologi, dipromosikan mau nggak mau ya, kita pendidik berkorban ya untuk siswa. Jadi kita gunakanlah kapasitas internet kita tampilkan ke siswa, oh ini loh namanya augmented reality gitu, walaupun mereka nggak bisa ngakses, paling tidak mereka melihat gitu kan, dan mengenal istilah augmented reality. Itu sih Bapak Ibu kalau menurut saya ya, karena kan informasi itu juga wajib juga sebenarnya secara tanggung jawab kita nih, kita informasikan ke peserta didik, namun mungkin untuk kesehariannya tidak bisa, tapi ada baiknya kita tampilkanlah kepada siswa, kita promosikan media ini augmented reality, ini menggunakan teknologi, jadi mereka tuh mendapat informasi gitu. Baik. Oh ya, lagu Sistem Rangka tadi ya Bapak Iya, Ibu ya. betul. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, saya buka dulu YouTube saya. Saya tutup dulu ya share-nya. Bapak Ibu kalau misalnya masih ada pertanyaan nih, kira-kira setelah webinar boleh nanti di grup WA, pertanyaan-pertanyaan untuk gue ini boleh di-share di situ. Jangan lupa ya Bapak Ibu, abis ini absensi, nanti linknya akan ada di share. Jadi abis dari webinar langsung absensi ya, jam 7 malam, WIB akan ditutup soalnya. Terima kasih. My job is to make college easy because students have a lot to learn. Ya, nah kebetulan memang saya senang sebenarnya buat lagu gitu, hanya saja suara saya kurang merdu, jadi saya butuh partner ya, partner untuk ini membuat lagunya. Nah, lirik lagu ini saya buat sendiri, kemudian saya berkolaborasi dengan guru musik ya, Sir Richard ya, saat itu guru musik SMA, untuk membuat komposer musiknya. Gitu. Mungkin sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Oke. Saya akan hidupkan. Sama-sama punya tulang sebagai rangka tubuh kita, mari mengenalnya. Crânio, vértebra, clavícula, esternum, scapula, glomerulus, radius, sunda, carpal metacarpal, falangin, dan digiti. Endoskeleton, rangka tubuh manusia, melindungi organ vital, kalsium baik untuk tulang. Digiti, metatarsa, tarsa falangin, digiti. Fibula, fibula patella, tibia, ilium, pubis, sacrum, pubis. Kau dan aku sama-sama punya tulang sebagai rangka tubuh kita, mari mengenalnya. Oke, nah itu tadi lagu tulang. Ada satu lagi lagu planet.
Ini saya buat sendiri liriknya. Suaranya tadi kedengaran jelas, Bapak Ibu? Kedengaran Ibu. Iya, ya. Nah, mungkin kalau untuk ini nama-nama planet bisa untuk jenjang SD, Bapak Ibu ya. Saya menggunakan lagu Happy Birthday ya, tapi lirik lagunya, kalimat lagunya itu saya ganti dengan nama-nama planet. Karena menurut pengalaman saya, siswa SMP saya tanya ini, coba urutkan nama planet secara berurutan. Ya, dari yang terdekat dengan matahari sampai dengan yang terjauh dari matahari, selalu itu bersalahan. Ya, terutama setelah bumi, nanti urutannya bersalahan. Jadi saya punya ide, saya buat lagu. Mungkin ini bisa menginspirasi. Mari kita semua bernyanyi bersama. Nama-nama planet angkasa mudah mengingatnya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, yang terakhir Neptunus. Oke. Ya, itu Wah, saja. keren. Menarik sekali, Bu. Ini benar-benar dibutuhkan banget ya, Bu, untuk siswa-siswa kita yang sekarang ini ya, yang dimana mereka mungkin sudah melek dengan media, YouTube, dan segalanya. Bu, ini ada yang mau ngundang Ibu nih, katanya ke tempatnya Ibu Meida. Karena media ini sangat diperlukan dalam menarik minat siswa dalam belajar sains. Itu nanti bisa admin kami akan mengirimkan nomor Ibu kali ya, nanti. Oke, Bu. Oke. Oh. Itu daerah mana ya, Bu? Waduh, nanti kita bicarakan lagi, Bu Meida Marpaung. Ya. Oh, di Palu, Bu, katanya, Bu. Ya, salam ya, Bu Meda Marpaung. Saya pikir tadi dari Medan. Oh ya, Bu, di Sulawesi Tengah. Salam untuk guru-guru yang ada di Sulawesi Tengah. Materi yang menarik sekali ya, Bu ya. Ini benar-benar sangat digunakan sekali loh buat kita semua. Nggak hanya dari guru sains, dari guru ekonomi, dari problem solving yang sangat sederhana untuk dalam keperluan sehari-hari juga penting sekali, Bu ya, ternyata ya. Iya, memang mungkin sedikit saya tambahkan, memang menjadi seorang guru itu rumit ya. Tapi walaupun rumit, itu bisa dipermudah. Dipermudah dengan cara kreativitas kita guru gitu. Misalnya kita punya potensi suara merdu atau kita punya potensi dalam musik, ya kita kolaborasi nih materi kita dengan musik kita gitu. Atau kita punya potensi misalnya menggambar walaupun kita itu guru sains gitu ya. Coba deh kita buat dalam bentuk mind map gitu ya. Mind map juga ada loh, mind map yang digital loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan seperti tadi, pakai website online. Bapak Ibu bisa masukkan buat gambarnya sekreatif mungkin ya. Memang fokus senang sama gambar boleh gitu. Jadi tidak ada batasan. Itulah senangnya mendiri. Tidak ada batasan untuk memberikan pengajaran kepada siswa gitu. Maka kita bisa merdeka membuat satu media, merdeka membuat media, membuat metode pembelajaran selagi dalam koridor-koridor yang benar gitu. Iya. Kira-kira ada lagi ya Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Asradika, metode belajarnya seperti ini membuat siswa lebih semangat untuk belajar. Keren Ibu Weni katanya. Betul sekali. Terima kasih Bu. Oke. Bu Weni, terima kasih atas waktunya. Dan buat yang lain, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah mengikuti. Kira-kira nih, boleh nggak kita open kamera, kita mau foto sama Bu Weni? Boleh, ini Sam atau Monik bisa dibantu untuk open kamera? Yuk kita open kamera yuk, foto bersama Bu Weni buat kenang-kenangan.
atas materinya. Makasih Bu ya. Oke. Monik dan Sam, boleh dibantu untuk foto bersama? Boleh. Oke. Aku udah lihat nih banyak Bapak Ibu yang udah on cam. Ada Bu Elsa, Pak Gunawan, Bu Nur, Bu Mary juga, Bu Meida nih, Bu Charlie, Bu Salsabila, dan teman-teman yang lain. Oke. Wah, ramai juga hari ini. Oke deh, aku foto dulu. Ini ada 2 halaman. Halaman pertama boleh kelihatan nih Bapak Ibu mukanya. Wah, iya Bu Charlie, udah bagus Bu, udah rapih rambutnya. Tenang aja. Oke, kita foto ya. Halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, pas banget Bu Asradika nih, pas lagi duduk. Oke, nah nih di halaman kedua udah ada Bu Sofi, Bu Sonia, Bu Elsa, Bu Fitri juga. Oke, kita langsung aja nih screenshot. 1, 2, 3. Oke, silakan Cindy. Oke, terima kasih atas bantuannya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu dan Bu Weni. Sebelumnya aku ada sedikit pengumuman nih. Jadi jangan kemana-mana dulu. Tunggu sebentar. Ada pengumuman untuk Bapak dan Ibu ya. Jadi pengumuman kali ini berkaitan dengan workshop yang ada. Bapak Ibu jangan lupa untuk dapatkan sertifikat 32 JP di workshop kali ini. Bapak Ibu mempunyai persyaratan tertentu nih yang harus diikuti untuk mendapat sertifikat, yaitu wajib hadir pada seluruh sesi pelatihan selama 4 kali pertemuan berturut-turut di bulan September 2022 ini. Dari hari ini, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17, dan tanggal 21 September. Presensi dilakukan secara manual. Harap mengisi data diri melalui bit.ly/pb absensi kelas. Link akan ditutup otomatis jam 7 malam WIB, 19.00 WIB. Jadi saya mohon presensi itu dilakukan sekarang. Jadi jangan sampai kelewatan Ibu. Kalau kelewatan, itu Ibu agak tidak bisa mendapat sertifikat 32 JP-nya. Dan wajib berpartisipasi secara aktif dalam mengerjakan setiap kegiatan atau tugas yang diberikan melalui Google Classroom dan mengisi survei pengajar belajar. Lalu, Google Classroom-nya, jadi materi, rekaman, workshop, dan tugas mandiri itu akan diberikan kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar melalui Google Classroom dengan kode PGH-ZG V2, ini bisa di screenshot atau di foto nih Bapak Ibu. Atau linknya sudah ada di WA group ya, atau dan di email. Silakan. Dan ini jangan lupa link presensi 3 September 2022. Ini link absensinya ya. Nanti akan ditutup otomatis jam 7, jam 19.00 WIB. Jadi jangan lupa, langsung aja nih. Langsung absensi aja untuk mendapatkan sertifikat 32 JP. Nah, buat Bapak Ibu yang belum bergabung di grup Telegram Komunitas Pengajar Belajar, boleh nih bergabung di grup Telegram kami. Ada linknya, di sini bisa di-scan dengan handphone juga, dan itu banyak informasi yang terkait dengan workshop-workshop yang ada. Jadi boleh nih join juga di sini. Dan juga Bapak Ibu bisa join nih ke Facebook kami. Yang Facebook kami ada di bit.ly, Facebook GGMB, itu juga banyak informasi-informasi terkait dengan workshop, dengan informasi dari pengajar belajar. Jadi monggo silakan di-follow. Lalu, jangan lupa nih buat Bapak Ibu yang tertarik dengan kelas IT, ataupun juga kayak bakal ada selain IT juga nih, yaitu kelas dari pengajar belajar, untuk IT dan lain-lainnya juga mengajar. Jadi ada tanpa harus bergantung kepada jaringan internet. Jadi boleh nih Bapak Ibu cek-cek juga di kelas kami ya.
Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan 32 JP kan Bapak Ibu harus mengikuti semua rangkaian di bulan September. Tentunya untuk minggu depan, itu Bapak Ibu wajib juga harus hadir untuk mendapatkan sertifikat 32 JP. Ini di mana tips dan trik mengembangkan inovasi pembelajaran dan implementasinya dalam pembelajaran STEM. Minggu depan, 10 September 2022, waktunya jam 1 sampai jam 3 bersama Bapak Mulyono. Nanti pendaftaran akan langsung kok, Bapak langsung, Ibu langsung terdaftar. Jadi, tapi kalau ada mau linknya juga bisa. Oke, terima kasih ya waktunya untuk Ibu Weni. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan untuk Bapak Ibu peserta, terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Semangat terus untuk belajar, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di workshop berikutnya. Sehat selalu ya Bapak Ibu, Bu Weni. Terima kasih.